Setiap malam kamu harus tidur tanpa rasa aman. Pintu rumah tak bisa dikunci, dan tak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Inilah kenyataan pahit yang dijalani seorang gadis muda yang tetap bertahan meski dunia terasa begitu tidak adil. Kisah ini datang dari seorang gadis bernama Sri Apriliani. Namanya mendadak viral di media sosial bukan karena sensasi, tapi karena kenyataan hidup yang begitu menyentuh hati. Di balik wajahnya yang terlihat tegar, Sri menyimpan perjuangan yang tak ringan. Ia menjalani hari-harinya seorang diri, tanpa kehadiran kedua orang tua. Tempat tinggalnya pun jauh dari kata layak. Sebuah rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan, pintu rumahnya rusak dan tidak bisa dikunci. Artinya, setiap malam, Sri harus beristirahat tanpa jaminan keamanan. Rasa khawatir menjadi hal yang tak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Oh, tapi Bapak ada? Bapak udah meninggal. Hah? Udah meninggal. Mama? Udah nggak ada. Hah? Mama juga nggak ada? Mama meninggal 2019. Bapak 2023. Untuk bertahan hidup, Sri hanya mengandalkan bantuan dari orang lain. Kebutuhan sehari-hari yang bagi sebagian orang terasa sederhana, justru menjadi hal yang harus ia tunggu. Ia bahkan pernah mengaku untuk membeli sabun cuci saja, harus menunggu ada yang memberi. Namun di tengah keterbatasan itu, Sri tetap berusaha kuat. Ia tetap bersyukur meski kenyataan yang dihadapi tidak mudah. Dalam sebuah video yang beredar, Sri sempat berkata lirih, Kalau mau jajan, kalau ada rezekinya. Misalkan mau beli sabun buat nyuci, alhamdulillah suka ada rezekinya, tapi maafnya gak kuat, soalnya Iya, nggak apa-apa. jadi gampang nangis. Nangis ya. kalimat sederhana tapi penuh makna, menggambarkan betapa berat beban yang ia tanggung seorang diri. Salah satu momen yang membuat banyak orang tersentuh adalah ketika Sri menerima bantuan sebesar Rp500.000. Bagi sebagian orang, mungkin itu angka biasa. Tapi bagi Sri, itu berarti banyak. Reaksinya tidak berlebihan. Tidak ada tangisan histeris, hanya ekspresi haru yang tertahan. Justru disitulah letak kekuatannya. Alhamdulillah. Ini beneran. Iya beneran. Beneran. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya. Menariknya, Sri tidak langsung menghabiskan uang tersebut. Ia menyisihkan sebagian untuk ditabung, dimasukkan ke dalam celengan kaleng. Namun, karena kondisi rumahnya yang tidak aman, ia memilih menitipkan tabungan itu kepada saudaranya. Nggak nyimpen uang di sini soalnya pintunya rusak. Jadi disimpan di mana? Dititipin ke saudara. Saudara celengannya. Iya. Gitu. Jadi di kaleng gitu. Tiap ada yang ngasih disimpan. Disimpan. Tiap ada yang ngasih disimpan. Iya. Tapi nggak nyimpen di rumah ini karena Rumah ininya bolong-bolong Iya. gitu ya. karena itunya rusak pintunya. Pintunya. Kalimat itu sederhana, tapi menyiratkan satu hal. Bahkan untuk menyimpan uang pun, ia tidak merasa aman di rumahnya sendiri. Kondisi ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Sebagai perempuan muda yang tinggal sendiri, Sri berada dalam posisi yang sangat rentan. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keamanan. Banyak yang khawatir. Bagaimana jika ada orang yang berniat buruk? Bagaimana jika suatu malam terjadi hal yang tidak diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul dan membuat kisah Sri semakin menyentuh banyak orang. Di media sosial, kolom komentar langsung dipenuhi doa dan rasa empati. Banyak yang mengaku tidak sanggup membayangkan berada di posisi yang sama. Ada yang berharap Tri segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ada juga yang mendoakan agar ia selalu dilindungi dari hal-hal buruk. Dukungan terus mengalir, membuktikan bahwa di tengah kerasnya kehidupan, masih banyak orang yang peduli. Sri Apriliani saat ini tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, sama siapa namanya? Sri Apriliani. Sri? Sri Apriliani. Sri Apriliani. Iya. Ini kampung apa?
Kampung Pasir Muncang, Kampung Pasir Muncang, desanya? Desa Boniwangi, Mm-mm. Kecamatan Geger Bitung. Oh, Geger Bitung. Iya. Sukabumi ya? Iya. Alhamdulillah. Kenapa? Kayak sedih kenapa? Enggak, Enggak. Umur berapa sekarang? dua-dua. Dua-dua. Udah sekolah? Udah lulus, Udah lulus? Lulus sekolah atau dulu nyampe SMP, SMA? nyampe SD. Hah? Nyampe SD. Nyampe SD? Iya. Kenapa? Nggak diterusin pas SMP kelas 2 semester 1 nggak diterusin. Oh, Dan kisahnya bukan sekadar cerita viral. Ini adalah potret nyata tentang keteguhan, tentang bagaimana seseorang tetap bertahan meski hidup tidak berpihak. Di balik kesederhanaannya, Sri menyimpan harapan besar. Harapan untuk hidup yang lebih aman, lebih layak, dan lebih tenang. apa yang sekarang Sri inginkan apa? Pengen ngebenerin rumah, Hmm, pengen ada kamar mandi di dalam, pengen ngebenerin rumah aja supaya enakan gitu. Pengen ada kamar mandi di dalam supaya nggak keluar lagi kalau malam. Emang nggak ada kamar mandi? Adanya di luar. Oh, di luar. Kalau malam suka agak serem gitu kalau mau ke air malam-malam. Pengen ngebenerin rumah. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak merasa aman di rumahnya sendiri. Dan setiap perjuangan pantas untuk didengar. Jadi sekarang maunya apa? Pengen ini aja benerin rumah biar tidurnya enak. Biar tidurnya enak. Tapi rumahnya ini tanahnya yang bapak semua. Iya, Kamu punya kakak nggak? punya satu. Oh, satu. Iya, Udah nikah? udah. Hmm? Udah. Nikah. Jadi kakaknya udah nikah. Di mana? Tinggalnya di Sukaraja. Oh, jauh dari sini. Jauh. Jauh dari sini. Iya, Masya Allah. Jadi kamu benar-benar sendiri di Iya. sini ya? sendiri. Pengennya katanya bisa benerin rumah karena ini rumahnya udah roboh ya, mudah-mudahan. Berarti kalau untuk sekolah mah udah nggak mau, Nggak mau. pengennya mah di sini aja.